إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimahullah. Ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang sunnah hari raya. Apa saja di antaranya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kami yakin ini sudah disampaikan sebelumnya, tapi untuk mengingatkan, siapa tahu di antara kita ada yang lupa. Berhari raya merupakan sunnah Rasulullah SAW. Bergembira pada hari itu juga merupakan sunnah beliau. Otomatis ilmu yang berhubungan dengan bagaimana menyemarakan hari raya itu dituntut supaya kita mengetahuinya. Jangan sampai hari raya yang merupakan kegembiraan bagi kaum muslimin kita rayakan dengan menegakkan kemaksiatan dengan alasan ini hari raya. Biasanya kita rajin beribadah berhubung hari raya, ibadah itu ditinggalkan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita ubah cara pemahaman masyarakat. Ya, di mana mereka menyangka hari raya artinya adalah kesempatan untuk mengurangi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sunnah hari raya yang dilakukan oleh para sahabat, yang pertama adalah menghidupkan malam hari raya. Nah, malam hari raya yang maksud Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, bukan malam ini ya, tapi malam esok. Kalau malam ini tentu mana hari raya esok itu. Nah, ihya lailatul ain bi ta'atillah ta'ala. Ay bil ibadati min dzikrin wa salatin wa tilawatil Qur'an wa takbirin wa tasbihin wa istighfarin. Nah, siapa yang mengisi malam hari raya tadi dengan ibadah atau ketaatan kepada Allah, maka itu yang dimaksud dengan menghidupkan malam hari raya. Nah, jadi menghidupkan malam hari raya bukan berarti kita hidup saja semalam tidak. Ya, tidak mati-mati. Ya, karena lalu itu artinya mati tidur dalam bahasa Arab. Ya, tidur itu dalam bahasa Al-Quran juga ya tawaffa, diwafatkan atau dimatikan. Nah, ketika tidur manusia, ya jiwanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidur kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya, ba'dama amatana, sesudah Dia mematikan kami. Nah, jadi bukan begadang, bukan main petasan, bukan keliling kampung, bersiaran atau konvoi motor dan lain sebagainya. Nah, dan juga bukan mengkhususkan berkumpul di masjid untuk memuhasabah. Oke lah kalau itu proses untuk pengajaran kepada masyarakat yang sudah terlalu mendarah daging, sudah melekat dalam pemahaman mereka kalau malam hari raya itu malam bergadang, malam untuk berhura-hura dan lain sebagainya. Nah, kalau dilarang secara langsung atau total mereka akan berpaling karena terlalu berat bagi mereka untuk meninggalkan kebiasaan yang sudah sangat melekat. Maka kita buat perubahan itu secara berangsur-angsur. Nah, salah satu proses untuk merubahnya secara sedikit demi sedikit, daripada berhura-hura, konvoi-konvoi, lebih baik kumpul di masjid muhasabah. Nah, tapi jangan dibuat kesimpulan buat dianjurkan dari Nabi muhasabah dalam hari raya Anda. Dan dianjurkan memperbanyak ibadah. Jadi kalau belum muhasabah,
Tapi bukan berarti muhasabah harus malam itu saja. Tidak. Yang muhasabah itu kapan saja bisa. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkan dirimu sendiri sebelum kamu akan dihisab. Nah, oleh karena itu, yang biasanya Bapak Ibu tidak mendengar pengajian malam hari raya, dalam pengajian malam hari raya, justru dia awal sebaliknya, dia pengajian libur. Kalau hari raya libur, sudah kan jauh. Kalau nak haji ini Ustaz, besok lah ayo. Harusnya, itu malam istimewa. Aturan awak, tidak ada mengaji. Ini di malam yang luar biasa, di malam raya. Ini kan hari raya, siang di malamnya. Jadi kan ada siangnya juga raya. Malam itu, ambil malam hari raya. Juga kita matahari ke-6 hari sebelum. Maghrib itu malam hari berikut. Begitu kalau peredaran bulan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang biasa Bapak Ibu membaca Al-Quran hanya satu baris, berhubung malam hari raya, kita hidupkanlah dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan. Nah, kemudian yang awalnya kita tidak ada salat malam saja, yang ada di hari-hari yang lain, salat witir saja, salat itu ada. Ini membaca hadis sallu al-laila walau bi rak'atin. Salatlah malam hari walaupun satu rakaat. Hari yang minimal itu dan biasanya sudah. Tapi berhubung ini malamnya istimewa, rugi kalau dia lewatkan kesempatan tersebut, dia juga melaksanakan dia salat tahajud, 2 rakaat atau 10 rakaat atau terserah semampunya. Nah, hidupkanlah dengan ketaatan kepada Allah, hidupkanlah dengan ibadah, dan banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil, maka sesuaikanlah dengan kemampuan seperti yang sering disampaikan. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kalau bahasanya ruwiyah, diriwayatkan dari Nabi, itu sudah pertanda bahwasanya hadisnya dhaif. Nah, hadisnya punya illat. Illat ini artinya penyakit yang penyakit yang sangat tersembunyi, bisa diketahui sesudah melakukan penelitian yang sangat dalam. Baru bersobok penyakitnya. Arti penyakitnya tidak parah benar. Makanya berani juga sampaikan, penyakit yang saja kok hadis dhaif, ada illatnya. Nah, illat itu penyakit yang tersembunyi. Bukan nampak langsung secara kasat mata, langsung terasa tidak. Nah, fadilah malam hari raya kalau dihidupkan, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya semata-mata mencari keridhaan Allah, maka hatinya tidak akan mati di hari hati-hati yang lain dimatikan. Nah, akan mati hatinya. Ketika manusia-manusia yang lain hatinya lebih mati, ini hidup. Karena menghidupkan malam hari raya. Nah, terlepas dari lemahnya hadis ini, seandainya hadis ini tidak ada pun, kita bisa mengistimbatkan hari raya adalah hari yang istimewa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah tetapkan ada 2 dalam setahun. Nah, itu ganti bagi hari raya yang ada sebelum Islam datang, atau hari raya yang ditetapkan semasa jahiliyah. Nah, pada hari raya tersebut, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tersebut, ada beberapa keistimewaan, di mana hiburan, permainan yang pada hari-hari yang lain mungkin tidak terlalu dianjurkan atau tidak menjadi sunnah, maka pada hari raya dia bisa menjadi sunnah. Yang lagu mungkin pada hari yang lain diperdebatkan, tapi kalau untuk hari raya jadi sunnah. Tapi lagu dan tentu lagu dan bersih atau selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu, hidupkanlah dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan kemampuan. Nah, selanjutnya yang kedua, mandi berharum-haruman,
membersihkan mulut, membersihkan seluruh tubuh, lalu memakai pakaian yang terbaik. Nah, mengkiaskan dengan hari Jumat, ya, kemudian izhar li ni'matillahi wa syukri, untuk menampakkan nikmat Allah. Aku lain Allah sayang kamu, aku lain nampak bakih rezeki Allah kamu. Kamu balik baju rancak, balik terumpan rancak, apai salat hari raya. Jadi kalau ada orang memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai sandal yang terbaik untuk menampakkan bekas rahmat Allah kepadanya, itu syariat. Allah senang melihat ada bekas rezekinya kepada hamba-Nya tersebut. Ya, kau fikir banyak tempat-tempat tergeleja, fikir banyak baju cebit-cebit jok, alasan zuhud, alasan Nabi miskin, ada betul. Nampak orang rancak bajunya pakai can bermewah-mewah. Nampak orang rancak pakaiannya pakai can sombong, membanggakan diri. Yang seperti itulah yang berprasangka buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kepada ibu, niat memakai pakaian yang terbaik itu juga harus benar. Ingat, dia menjadi amal saleh kalau niatnya benar, kemudian tata caranya juga benar. Tapi kalau pakaian awak yang paling rancak tu menampakkan aurat seperti anak manusia ini, kalau akad kan lakukan tu bajunan plastik. Kecewa kalau baju harus punya dua melapih, tapi nampak isi di dalam. Ya, mulai dari lengannya calik sekilik, baju KTB itu pakai akad, harus punya linda, isi nampak aja. Ada di kerabi di Cina di baju tu bisa semua sejendak. Atau begini kejadian ini yang sama Nabi yang muda tu macam dia je. Ya, lam arahuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bagian nahar lehernya wasangko dah kerahnya rendah. Terjatuh dulu. Bisa semua sejendak. Itu ayo anda tu. Itu ustaz kan pakai baju Napoleon, sangat cara boleh model. Kalau model tu cara mereka ada baju singkit sebelum dia rancak DJ nanti tu dia pakai dia salat dia. Kalau TV buat hati tu baju-baju tu walaupun gamis ya hati dasar kainnya aku. Kadang ada angin ada semua macam dengan referensi kain itu tambah. Ya, akhirnya mencetak sambung ya dengan pakaian yang ketat. Walaupun dia dah ketat. Kalau apa-apa pun dah khawatir lah. Sampai gini lalu pengalaman baju dengan jil. Jadi rendang pada untuk tidur. Ini kemeja ada di Sarawak, di salon. Ini dah nampak di bawah pusing dan keteluk ini nampak. Yang manusia itu nampak. Nabi ditawarkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, pakailah baju dari sutra, enggak tak? Bagus untuk menyambut tamu supaya orang diremehkan juga, untuk merayakan kegembiraan pada hari raya. Jawab Nabi, siapa memakai itu di dunia, nah itu nanti di akhirat dia dapat jatah lain. Berarti kan tetap ada batasan-batasan untuk merayakan hari raya. Jangan di luar hari raya, di luar hari raya apa baju longgar, ada hari raya dia nak sakit seperti itu, ada bisa. Di luar hari raya ada nak kaji, dia di hari raya kalau pula kaji itu sekali dah, tak bisa. Itu namanya berubah. Ya. Karena pemahamannya bisa diubah. Ketika hari raya datang dan tabayang langsung libur segala. Itu harus dirubah. Ketika awak dapat hari raya, berarti awak dituntut untuk lebih dekat ke Allah dibanding waktu sebelum. Tuhan berhak bergembira pada hari raya. Bukan untuk mengurangi amal kedekatan dengan Allah. Kalau di Mesir kami malam itu mengaji juga. Orang salat dia seperti biasa. Dan salat subuh model tidur. Di awak kalau di raya itu cocok dia orang salat subuh. Resi masjid. Maka kalau dia salat subuh, ada sempat dia pakai baju raya itu. Ada sempat dia mempersiapkan diri kepada segala-galanya. Anak model itu banyak. Mandi kan seperti ini cuti. Kamu sangat jam. Entah ni mandi dia clear. Tu pakai baju juga seorang kadang seorang gini.
Iya kadang-kadang. Selalu kembalian ini. Padahal di pasangan sudah dilakon itu. Nah, jadi pakaian yang terbaik itu yang terbaik menurut syariat, yang memenuhi sifat-sifat yang ditetapkan oleh syariat. Walaupun nanti awak mungkin cinta memakai baju itu, tapi dalam agama tak boleh bawa keluar. Kalau itu dipakai itu hanya suami yang boleh mencari. Dan sampai itu dan dipakai itu merayakan hari raya. Nah, jadi mandi sunat sebagaimana mandi hari Jumat. Dia mengatakan hari Jumat itu wajib. Ya. Nah, kemudian berharum-haruman bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh, kalau harum-harumannya tidak keras. Kalau keras kita khawatir nanti dia ditolak salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak secara keseluruhan. Alias hanya sedikit saja yang diterima. Inna Allah la yaqbalu salata imra'atin innama taqul tariquha ta'sib hatta tarji' wa tantasil. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang keluar menuju tempat salat dalam keadaan berharum-haruman dan baunya sangat keras. Ta'sib. Sampai dia kembali lalu dia mandi membersihkan bau tersebut dari tubuhnya. Nah, Allah tidak menerima. Sebagian mengatakan betul-betul tidak sah. Yang lebih kuat untuk kami adalah Allah tidak menerima secara sempurna, dikurangi ibadah nilainya. Nah, itu sangat merugikan kita. Nah, standarnya adalah jika baunya itu bisa dicium ketika orang berpapasan dengannya, sehingga orang mau tidak mau tertarik dengan bau tersebut, memperhatikan perempuan tadi. Jadi kalau ia harum-haruman untuk awak sendiri, untuk awak sendiri. Nah, kalau laki-laki boleh agak dari situ, agak lagi dari situ. Ya, karena laki-laki kalau harumnya tertarik perempuan tak kalau mengamal. Ya, tak ada yang begil jalan itu diperkosa kalau beda kalau laki-laki menjadi polisi dan kalau perempuan. Ya, dia itu kenalan dari sebagainya itu agak dia basic. Karena modal untuk laki-laki melakukan itu aduh. Allah sebenarnya bagi bukan untuk itu. Tidak iman yang kurang dalam hati yang berpenyakit akhirnya digunakan untuk bermaksiat. Nah, membersihkan mulut, ya, karena kita mau sholat berjamaah. Nabi tidak suka ketika sholat berjamaah, ya, kita bau mulutnya. Jangan sekali-kali mereka di tempat sholat kalau mulut kita itu berbau. Nah, itu diantaranya untuk menampakkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan memakai baju yang paling bagus, menghias diri dengan cara yang sesuai syariat, itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawabannya tujuh pendapat yang mengatakan dan menyombongkan diri dan bermewah-mewah dan lain sebagainya. Awak pakai itu untuk mengungkapkan rasa syukur. Kenapa? Karena Nabi suruh itu. Nah, salah satu ungkapan rasa syukur Pak jalan karena sunnah Nabi itu beribadah. Nah, kemudian di dalam mazhab-mazhab yang ada, kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan mandi itu mulai dari tengah malam. Ya, tengah malam ada orang tutup mandi itu. Mandi liko jam 1:30, liko pas jam 1 salat subuh dan mandi pun saja dia lalu. Ya. Tapi tentu kebiasaan untuk negara-negara menangis. Yang mandi malam-malam itu tidak ingin ke. Nah, kalau dia awak tak. Menurut Malikiyah seperempat malam terakhir. Dianjurkan sesudah salat subuh. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah sesudah salat subuh sebelum berangkat menuju tempat salat. Ya, mandinya bahas tak? Yo mandi yang sesuai dengan syariat. Ada niatnya mandi sunat di ikut hari raya. Kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Ada-adabnya dan taruhnya air basuh anggota tubuh dan dibasuh ketika bau luar dulu. Sudah itu baru siraman air ke seluruh tubuh awak. Ya, kasihkan jendela-jendela tubuh. Baru siraman air ke seluruh tubuh. Nah, itu yang kedua. Ya, silakan. Yang ketiga, tabkir al-ma'mum masyian lam yakun 'azra ila salat ba'da salati subhi ya walau qabla syamsi bi sakinah wa waqa. Makmum dianjurkan bersegera menuju tempat salat. Jadi kalau makmum dianjurkan capek tiba. Nah, liyahsul lahu ad-daru min al-imam min ghairi ya taqaqqu ya liriqam.
Nah, dia disuruh cepat supaya dia bisa dekat dengan imam. Kemudian dia tidak perlu melangkahi punggung saudara-saudaranya yang telah dahulu tiba. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak sama posisi yang dekat dengan imam dengan yang jauh dari imam. Nah, orang yang terlambat resikonya dia akan jauh dari imam, dan resiko yang lain dia akan melintasi punggung saudaranya, mencari tempat kosong yang ada di depan. Kemudian wantizarus salat, ya, dan dia dengan cepat datang tadi mendapatkan keistimewaan atau fadilah menunggu salat. Nah, fadilah menunggu salat itu kebaikan disediakan. Nah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Minas sunnah an yakhruja ila al-'aidi masyian. Termasuk sunnah Nabi keluar menuju salat hari raya dengan berjalan kaki. Ya, karena Nabi SAW ya, mengikuti jenazah atau berjalan ke tempat salat hari raya dengan jalan kaki. Tapi kalau salat di bukit tinggi, jalan kaki ada risiko, ada tegak. Ya. Makasihnya jalan kaki dan memungkinkan awak berjalan kaki. Awak tinggal risiko, orang salat itu di buku dunia. Pakai loto, atau terasa perhatiannya mulai itu walaupun tak terlarang, walaupun dia tak tahu dosa, tapi aturan dapiknya lebih afdal, jadi tak dapiknya lebih afdal. Makanya masjid boleh membuat salat hari raya walaupun didaki lapangan tempat pelaksanaan hari raya. Gunanya supaya orang-orang itu tidak sanggup berjalan ke tempat orang salat hari raya di lapangan, dia bisa salat hari raya di masjid. Itu yang bisa tidak. Di namanya ngajur membuat salat hari raya di masjid untuk mencari dana itu. Itu sampai kini lu bersobok dalam hadis lain tujuan dan model itu. Dan diizinkannya mempermudah orang tua, karena tidak bisa mencapai jarak tempat orang melaksanakan salat hari raya di musalla yang di lapangan itu, masih akan dibuka di masjid-masjid. Tapi kan tidak, kadang persaingan dan lain sebagainya. Terus itulah nasib-nasib masjid kini di tangan orang yang isi kepalanya ketindih sendiri. Itulah yang kami jatuh rumah itu. Jauh sekali. Jauh. Gara-gara ketinggian itu saya jauh seminggu cekak. Kalau ada saudara-saudara Pak Ibu di pengadilan menyorak, sama saja itu nak cekak pengurusnya. Atau itu gara-gara kepiang macam itu. Tidak. Jadi kalau itu tujuan meringankan orang tua. Ya. Kalau tempatnya jauh silakan berkendaraan, tidak ada masalah. Awak bukan dengan awak jalan kaki, Ustaz. Tapi memang uzur awak jalan kaki itu. InsyaAllah jalan kaki dapat itu kebaikan. Kalau amalan yang tidak jadi kita lakukan dia ada uzur, Allah tetap nilai sebagai sebuah kebaikan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wa al-adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat. Kalau makmum tadi dianjurkan bersegera datang ke tempat salat, kalau imam justru sebaliknya, ia dianjurkan kalau dia datang ke tempat salat. Jumat model itu. Jadi Ustaz takut kalau dia itu tuh. Kalau aku dia macam saja. Akhirnya kan awalnya jadi imam. Jadi Nabi datang ke tempat salat hari raya, yang pertama kali kena juga kan salat dan salat. Tiga kalau dia beliau datang, beliau dah dua, dah pun dah selalu. Nah kalau khatib Jumat pas dia datang, dia ketubah itu. Nah kalau orang dulu tu masa gitu dia pintu kecil, pintu sempit. Sebenarnya imam tak masalah dia melangkahi bau-bau, tak masalah dia. Tempatnya kalau jadi khatib tu, kalau orang anak, ini orang membuat niat, bukan awak dan ketubah dan yang macam ni. Tolong nanti situ, hanyalah ada meribut, tu khatib. Oh khatib, 8 masa, lihat selangkah satu kumpul, dah tu. Itu keistimewaannya sebagai imam. Karena dulu imam langsung khatib. Kalau di Mesir tu, kalau lalu imam tetap masjid itu, beliau sekhatib, kok khatib Allah, khatib Jumat, khatib Idul Fitri, khatib Idul Adha, beliau. Tapi ketubah dia itu, saudara, asalkan kawan-kawan dan kawan. Itu salawat, baca mukadimah, baca ayat step, ketik, itu doa. Nah itu, saudara, itu dan itu, ada itu.
dia bisa. Dia pemahaman harus sampai ke situ. Ya, ada Dewan Masjid Indonesia itu mengeluarkan buku panduan. Ya, problem-problem yang dihadapi masjid zaman sekarang. Yang pertama SDM pengurusnya memang kurang. Itu kan SDM. Nah, saya buat timbul jadwal kawak kan. Nah, dibuat notebook MB di bawahnya, catatan penting. Ya, diharapkan Ustaz hadir setengah jam, 15 menit sebelum waktu masuk. Apa kemana melaksanakan sunnah? Jadi SDM kurang tu. Nah, kalau ada masjid, ya, tak tiba dah Ustaz ngeladunan standby. Masa baca, ya, tahmid, ya, memuji Allah, kemudian bersalawat ke Nabi, wasiat takwa, baca Yasin. Sudah baca Yasin itu fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Dua lah. Itu bukan ketulah kedua kalau Jumaid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang beda itu? Kayak ibadallah ittaqullah. Apa yang beda itu? Sudah tu, ya, sudah dua hari sah tu Jumaid itu. Nah, saya kira apa dia? Rata-rata kan masjid dia baru ke Ustaz tu saja. Kalau dah tiba, ayo buat. Jadi salat zuhur suruh itu waktu petang. Baca pek bilang dah, imam dah tiba, khatib dah tiba. Sudah tu kami salat zuhur berjemaah saja. Tak ada bisa jadi itu. Sementara salat Jumat tu salat blok didem oleh khutbah. Itu khutbah tu mana ada. Jadi lu bisa saja. Anda bisa lagi salat zuhur gantinya. Akan bagaimana daerah-daerah yang model itu? Kami yakin nih, soalnya itu jemaah ada benar-benar. Cuman kan dia malu-malu. Atau baru tahu anak pendek, kalau dia tahu soal lebih sehat. Makanya Jumat itu baju rancak dipakai dan sesuai. Nah, dia tradisi kalau memang ada sesuatu yang diluar-luar kok bisa. Nah, jadi solusi. Kalau dia mantap-mantap tak jadwal awak tu, okey, saya baju model tu. Lalu boleh tiba Ustaznya, nampak awak Ustaz tu tuan. Tak bisa. Tu kecil atau bawah. Dia tidak sabar atau bawah. Kalau sawah, lain maksudnya. Kata-kata, macam-macam. Kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, makmun dari imam dan sabun. Makmunnya, Bapak Halo, Bapak dan Ibu, menunggu imam. Nah, dia awak Pak, tak sabar dengan imam. Dalam dan Ibu mencukup imam tu, langsung dia mulai lagi. Update nak. Itu dia nak di SDM kurang tu. Kalau lama bisa disenangi oleh awak. Nah, orang yang melaksanakan sunnah, di situ Allah memberikan kenikmatan beribadah. Maka pun orang ini segitu, orang langsung sana di situ. Nah, yang keempat, menghidupkan malam hari raya tadi, mandi dan lain sebagainya, membersihkan tubuh. Kalau makmum bersegera datang, kalau bisa sesudah sholat subuh langsung datang. Ya, makanya kalau di negara Arab sesudah sholat subuh mereka tidak pulang lagi ke rumah, mereka tetap duduk di masjid. Kalau ada awak, dulu lagi terlalu dari itu, ya masih lalu dia tampil 2 kali setahun baru dia pakai juga, tambah lah tu, jadi itu. Terhalang awak mendapatkan kenikmatan beribadah. Ya. Kemudian yang keempat, dianjurkan dianjurkan bagi imam cepat keluar untuk salat Idul Adha, terlambat keluar untuk salat Idul Fitri. Ini khusus imam ini. Karena kalau salat Idul Adha itu dipercepat supaya cepat menyembelih hewan kurban, Idul Fitri itu diperlambat supaya ada masa bagi saudara-saudara kita yang belum bayar zakat fitrah untuk menunaikan zakatnya. Itu khusus untuk imam. Nah, kemudian itu kalau dibandingkan dengan makmum, tetap imam itu yang terlambat. Yang kelima, makan sebelum pergi menuju tempat salat Idul Fitri. Tidak makan sebelum menuju tempat salat Idul Adha. Nah, jadi dianjurkan Bapak Ibu menahan semenjak selesai terbit fajar sampai nanti salat Idul Adha selesai dilaksanakan. Dan niat kita bukanlah untuk berpuasa. Niat kita sekedar menahan untuk menjalankan sunnah atau anjuran menahan
di dalam hari raya Idul Adha. Jadi jangan puasa. Kalau you dulu kan disebut puasa, maka makna puasa bukan secara syar'i, makna puasa lugawi saja, yaitu imsak alias menahan. Karena kalau puasa syar'inya sampai matahari terbenam. Itu saja. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, yang belum, ya ini hadisnya dari Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqulu yawm al-fitr hatta ya'kula wa kana la ya'kula yawm an-nahri hatta yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menuju salat Idul Fitri sampai beliau memakan sesuatu. Tamara beberapa butir kurma dalam hadis lain, dan beliau tidak makan pada hari raya penyembelihan atau Idul Adha sampai beliau selesai melaksanakan salat hari raya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kenapa begitu? Sebagian ulama mengatakan, ya, supaya orang yang berkurban bisa segera memakan hewan kurbannya, dan yang lebih utama adalah memakan hatinya, karena dia yang lebih cepat memasak. Ya, mungkin itulah itu cepet lah. Ini cepet kalau tapi kalau yang berhak memang dia sedangkan awak, tapi kan dia mafia yang kurban. Nah, rugilah orang yang berkurban bisa. Nah, fa'in lam yudhahi khairun 'inda al-Hanabilah baina al-akli qabla as-salati wa ba'daha. Ya, jadi kalau dia tidak berkurban, nah, maka menurut Hanabilah dia makan antara makan sebelum salat dan sesudahnya. Itu terserah kepada ibu. Yang penting sampai salat selesai dilaksanakan. Nah, kalau dia tidak berkorban, dia bisa makan lebih cepat dibanding orang yang berkorban yang dianjurkan memakan dari hewan korbannya. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Karena itu dianjurkan bagi yang bisa. Yang keenam, ya, kalau di sini Idul Fitri ada khusus pemberian untuk melapangkan orang miskin pada hari raya. Nah, kalau untuk Idul Adha tidak ada istilah zakat khusus, tidak ada zakat fitrah Idul Adha, karena zakat fitr berhubungan dengan kita berbuka dari puasa Ramadan. Walaupun begitu, bukan berarti pada tidak dianjurkan untuk bersedekah pada hari raya Idul Adha. Kita tetap dianjurkan bersedekah pada hari raya Idul Adha, karena pada prinsipnya hari raya adalah hari di mana kaum muslimin harus bergembira, ya, dianjurkan bergembira. Ya, mereka pada hari raya bukan disuruh lagi untuk meminta-minta. Kok iyalah mereka itu berhak meminta-minta. Maka pada hari raya diliburkan meminta itu untuk bergembira. Karena untuk hari raya awaklah bersedekah telah mencukupkan kebutuhan pokoknya, ya, hari raya. Nah, jadi jangan Idul Fitri saja juga bahagian-bahagian. Sedekah itu hari raya, masuk Idul Adha. Ya, nah, sudahlah orang sedekah bentuk orang sedekah bentuk daging. Makanya sebenarnya Idul Adha itu yang besar. Yang Nabi kecilkan di kulli ummatin aidun fa hadza aiduna, bagi setiap umat itu ada hari raya. Nah, inilah hari raya kita. Nah, itu ketika Idul Adha. Tapi dakwahkan kepada dia, ya, pemerintah meliburkan hari Kamisnya. Si hari Kamis itu langsung masuk kerja, tidak ada libur-libur lah. Tak rumah. Idul Fitri belum, seminggu, batang bodoh 10 hari. Idul Fitri itu, waktu kemarin mereka Idul Fitri, tapi ketika Idul Fitri di Sandiang dia bilang, jauh. Idul Adha banyak amalan di sini. Takbirannya lebih lama, zikir kepada Allah disuruh lebih lama. Bukan pas satu Syawal, tapi sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 ada amalan yang dianjurkan. Bahkan amal soleh berbanyak, lebih baik daripada amalan-amalan di hari-hari yang lain. Itu apa bisa menjadi itu SDM kurang. Hari raya kurban itu tanggal 1 menit, 2 menit, 3 menit, hari tasbih. Kalau Syawal, 1 Syawal, dah lihat puasa tanggal 2 puasa lah. Tapi payah. Awak daripada aku, orang dulu pada tua, pada begini. Antara dari orang tua, itu dia ada.
sabar, jangan sampai rumah aku lari lo kali mu, buat cari perangai manusia rusak saja kecil. La yaghurranna taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, ketidaktaatan orang yang banyak di lingkungan kita dan sampai bewak kalah. Harusnya sebagai semangat Allah. Ikut dan harus awak rubah secara berangsur-angsur. Mulai dari diri awak. Kalau tidak kata pesantren, maaf pak awak, sudahlah, tak istri awak begitu. Awak punya anak itu. Adapun nama dia pak kakek dari ini kan meninggal gitu. Nah, dibawa pemahamannya itu dalam kubur. Kalau tidak bisa ditengok. Nah, kegembiraan itu akan diberikan kalau kita berjalan di atas syariat yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud tentu Sunnah yang sahih. Jadi berlapang-lapanglah dalam artian membagi-bagi rezeki lah. Ya, ketika hari raya, bukan hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu khusus ada sedekah zakat fitrah namanya. Nah, Idul Adha itu ada sedekah dalam bentuk kurban namanya. Bahkan ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 hari makan dan minum. Sehingga orang miskin yang tidak makan tidak minum tidak patut mereka minta-minta lagi, karena sudah ada ibadah khusus yang untuk dimakan dan minum, di mana makan dan minum jadi ibadah lebih tinggi daripada makan dan minum di hari-hari yang lain. Karena yang dimakan adalah sesuatu yang disembelih melalui proses-proses khusus, berbeda dengan apa yang kita makan di luar hari-hari tersebut. Yang ketujuh, menampakkan kegembiraan di wajah ketika bertemu dengan saudara kita yang seiman dan seakidah. Ya, izhar lil farhi was sururi wa tawfiqan li rabitatil ukhuwah wal mahabbah. Nah, menampakkan wajah gembira ketika bertemu dengan saudara seiman seakidah itu adalah cara menunjukkan kegembiraan. Jangan sampai ketika dia bersobok gembira, pas bersobok mencelemok pun mukul dengan suam, masam dengan suam, cemburut dengan suam. Itu tidak kegembiraan yang disuruh kepada itu. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kemudian sambil bertemu ya kita bersalaman. Mungkin bertemu itu kita baca salam, dia jawab, kita doakan, dia mendoakan kita. Kemudian kita berjabat tangan, gugurlah dosa-dosa orang yang berjabat tangan. Selama yang berjabat tangan itu memang halal berjabat tangan. Nah, kemudian ada tambahan, sahabat berangkulan. Ada kebiasaan, dia cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tentu yang akan berangkulan, yang akan mencium itu, dan boleh melakukan itu. Nah, tapi itu saya lihat gaya pemahaman orang awam. Kalau ada laki-laki sama laki-laki berjabat tangan, tarik jabat tangannya. Nah, kemudian dipaduannya laki-laki tadi, cium pipinya, dia cium pipi kanan, dia cium kan diamnya. Nah, kecil lain, ni kuat, kuat nih kok. Lama leset file, padusi nggak itu, laki-laki itu. Orang parahnya sendiri, kurang wawasan. Kalau padusinya itu umur kawan sendiri. Tapi dia minimnya ilmu lah. Adik tu dua dia suka sesama jenis. Adik tu dua jeruk bukan jeruk, dan saya bukan saya salam dan salam. Ada dia menjalankan apa yang diajarkan. Pasangannya berdosa. Jika pasangan musliman, kata dulu kama kata orang bersyariat. Muslim bersalaman, gugur dosanya serupa daun gugur dari buahnya. Nah, kemudian silaturahmi itu kalau ada hubungan kerabat, atau ukhuwah kalau ada hubungan kerabat. Nah, dengan cara beragama, senang-senang saja. Itu adalah yang paling mudah dan paling ringan. Bersilaturahmi. Dianjurkan mengucapkan tahniah. Tahniah ini ucapan selamat. Ucapan selamat yang dibaca oleh salafus saleh sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu lafaz umumnya. Atau taqabbalallahu minni wa minka. Kalau lawan bicara tunggal satu orang. Nah, tapi walaupun satu orang memakai lafaz umum juga silakan. Sebagaimana Bapak Ibu tetap membaca assalamualaikum kepada satu orang, tidak membaca assalamualaikum kepadanya karena dia tunggal.
Ya, jawabannya sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kita jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi itu bukan ketika Idul Fitri. Saya jawab. Itu ketika hari raya. Karena hari raya kan hari raya Idul Fitri saja. Mana taqabbal ya karim. Ya, seorang doa Nabi ketika Nabi Allahumma minka wa ilaika, Allahumma minka wa laka, ya fataqabbal minni. Kalau dalam hadis kan sampai ya Allahumma hadza minka wa ilaika wa hadza wa laka, sampai situ saja. Tapi kalau ingin tambah silakan. Dalam artian ya supaya bisa lebih dimengerti ya. Taqabbal minni, terimalah dari. Ada nama tidak bersama taqabbal min Ibrahim. Alaikum taqabbalallahu minna wa minkum, ya taqabbal ya karim. Betul, salah. Maka taqabbal ya karim itu tambahan terimalah doa kami ya Allah. Itu tidak ada masalah. Jadi kan ucapkan dua minal aidin wal faizin. Itulah tuh. Karena rencana. Ya jadi sahabat di Koha, Idul Fitri bisa, Idul Adha bisa. Kalau ada minal aidin wal faizin, Idul Fitri bisa. Idul Adha apa? Idul Adha bisa tak? Ya bisa. Aneh itu kalau dulu. Nah oleh karena itu, kalau dalam kitab Al-Hamil Fatwa karena Imam Asyuti ada riwayat-riwayat khusus tentang tahniah hari raya. Nah itu yang dibaca oleh salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah di antaranya adalah ya Khalid bin Ma'dan yuqalu lahu fi ayyamil a'yad taqabbalallahu minna wa minkum wa yaquluna zalika li ghayrihim wa akhraj at-Tabrani fi ad-du'a wal Baihaqi an Rashid bin Sa'd anna Aba Umamah wa Wasilah ya laqiyahu fi yawmi 'Eid faqala taqabbalallahu minna wa minka. Jadi dalam Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Tabrani, maka sahabat ketika bertemu pada hari raya mereka membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minni wa minka. Silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah itu yang ketujuh. Dianjurkan menampakkan kegembiraan ya di wajah kita, kemudian dalam sikap kita. Kalau memang ada permusuhan pada waktu itu, jadikan itu momen untuk menghabisinya. Bukan berarti menyengaja, wah minta maaf pas hari raya siap, bukan seperti itu. Memang permusuhan itu terjadi pas hari raya itu, atau ketika sebelum hari raya masih dekat-dekat waktunya, maka jadikan itu momen untuk meminta maaf, membersihkan diri dari segala sesuatu yang bisa mengotori kesucian hari raya kita. Nah, yang kedelapan, dianjurkan sholat hari raya di musalla, di luar masjid, tidak berbentuk bangunan, berupa tanah lapang tempat terbuka. Nah, itulah yang disebut dengan musalla. Nah, termasuk sunnah menurut Syafi'iyah sholat di musalla. Nah, kecuali kalau misalnya ya lapangannya itu lebih kecil dari masjid. Nah, tidak. Tapi kalau lapang sebenarnya ada Ustaz. Ya kalau nado tapi penting Ustaz. Karena ketika tumbah itu diombak nembok belum. Ini wajib rohnya. Masjid ketik masjid dia kan masjid lah. Sama Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau itu sunnahnya musalla, kok orang di ibu kota itu di masjid salat. Ya masjidnya itu lebih kadang dari lapangan. Tak boleh orang saja. Kok masjid jiwa sekarang tapi tidak orang tadi. Itu lapangan sekarang Tuhan. Ada orang main bola di bola semua itu. Kalau Tuhan ditinggal masjid sekarang lapis pakai akan ketidiknya soalnya berapa. Itu momennya. Berada masjid dulu itu loh. Dia pikir itu. Kalau hari raya itu masjid tidak loh. Jadi berani. Tidak sering jemaah kadang-kadang bawa pikir. Ada jemaah-jemaah yang punya pemahaman ya. Kalau kau masjid tidak bawa pikir malu biar ada. Karena malu ketika disodorkan tempat infak itu dia tidak memberi malu. Ya bahkan ada beberapa kasus orang nak mengaji dia gara-gara banyak anak ketidian saja. Belum selesai ini ketidian pertama ada ketidian kedua. Ini kedua dan ketiga. Ini sampai kalau dihitung 7 ketidian. Nampak dia awak mengaji lagi Pak. Nah, kami kalau membangun itu. Padahal masih layak dari sebagai. Nah
Akhirnya berhenti saya mengajar di sini aja, pindah ke kafe kalian. Tidak usah, ya, karena tidak semua masyarakat kata jemaah lah datang ke masjid itu. Ketika masjid itu memang dimakmurkan oleh orang-orang seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Ya, ada usaha tentang masjid itu jadi kabupaten Agam. Ini masalah di SDM. Di SDM. Kalau SDM ini tidak kita perbarui atau perbaiki, tidak akan kembali fungsi sebagaimana fungsi masjid masa Rasulullah SAW. Wala kembalian masjid sampai politik, sampai pendidikan, sampai pelatihan, tidak. Minimal masjid itu fungsinya untuk peribadatan, untuk ekonomi, untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau kau latihan hebat, itulah lapangan kodi ujian. Itulah yang ini masjid itu. Bisa buat dulu, zaman berkembang. Jadi orang itu, ambil orang sana, akhirnya orang merasa tidak baik untuk berkorban dia bagi masjid. Nah, jadi di musola ya, kalau hari hujan itu jelas, ya sunnah di masjid. Nah, ada sebagian syekh yang mengatakan afdal di masjid, walaupun mungkin masjidnya kecil, berdasarkan hadis tadi, ahsanul amaki fil masajid, sebaik-baik tempat dalam masjid-masjid. Nah, yang kita kurang suka adalah tempat salatnya berdekatan. Di sini orang takbir, di sana orang takbir juga, di sana orang takbir yang sama-sama terdengar. Akhirnya sepuluh kemari, sepuluh kesinan pulau. Nampak dia orang tahu kaum muslim itu sengenek. Dicuba dan sepuluh nanti buat jadi dikumpulan dicek sampai awal kekarit takbiran itu, awal karami nyawa tu. Itu nama orang dental kalau akui dia kalau Allah dental dia mendengar. Dia mencari awak bagi-bagi hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Wajar saya orang masih dengan kawan, tapi walaupun awak mayoritas. Nah, jadi Nabi sering di musola. Dalam riwayat satu kali saja Nabi di masjid ketika hari hujan. Dan memang masjid Nabi belum sebesar masjid yang sekarang. Nah, kita lanjutkan sesudah azan besar. Yang kesembilan, membedakan jalan ketika pergi sholat dan jalan pulang dari sholat. Maksudnya dari tempat kita melaksanakan sholat hari raya. Sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'aid idza kana yawm 'aid khalaqa at-tariq. Hadis Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya beliau itu membedakan jalan. Ai ja'alu tariqi ruju'ihi min al-musalla ghayra tariqi dhahabi ilayhi. Beliau bedakan jalan pergi ke tempat salat hari raya dengan jalan pulang dari tempat salat hari raya. Nah, ini berlaku tentu bagi orang yang mampu. Kalau memang memungkinkan, jika rumah kita jalannya satu saja, keluar masuk ya lewat jalan itu juga, maka tidak terhalang kita untuk mendapatkan kesempurnaan amalan. Karena anjuran ini bagi siapa? Tentu bagi orang yang mampu. Ya. Nah, perlu dulu dikajang di jalan darurat. Sudah itu sekali sudah lihat jalannya itu tidak ada pun. Nah, kalau memang mampu silakan, kalau tidak ada masalah. Nah, itu anjuran. Nah, hikmahnya apa? Sebagian ulama mengatakan hikmahnya supaya yang kita temui di jalan berbeda ya orangnya dengan ketika kita pulang. Maka bayi lewat rumah sepulang. Pulang tentu lewat rumah orang lain. Nah, sehingga semakin banyak ucapan selamat awak, semakin banyak amalan awak mengucapkan salam, tahniah, bersalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau ia dua miskin dan dari rayu kadang-kadang kan orang awak dari negara-negara lain, dari negeri lain, dari kampung-kampung lain, dari kampung awak untuk meminta. Takut nak malukan aja karena orang tak kenal dinyo di kampung berikut. Dia tu cek kampung di Jawa Timur tu, sisi itu Indonesia sendiri. Maka Indonesia tu perantau dan jadi karajo, perantau untuk minta-minta.
kampung dia rumah jadi surang. Ada di kampung itu ada orang pengemis. Ada orang pengemis. Orang pengemis dilarang pengemis sama pengemis. Punya dia kan buah hebat kampung ada pengemis kan. Mana ada pengemis di situ? Dia sebenarnya pengemis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kok itu kok kasih sedekah? Ada jalan baik jalan pulang berbeda, tentu banyak sedekah juga. Olah terima. Anak sekolah dulu. Kalau masalahnya tadi, bawa taniah dia ucapkan salam. Ada rumah situ dulu. Sementara kok bisa baik dari situ pulang lewat jalan berbeda. Semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Itu hikmahnya menurut sebagian ulama. Nah, yang ke-10, anak-anak dan wanita yang berhalangan dianjurkan pergi menuju musalla tempat salat hari raya. Cuma nanti wanita yang berhalangan tentu dia memisahkan diri ketika orang salat. Nah, itulah untungnya kalau berada di luar masjid. Kalau dia hari rayanya di masjid, tentu wanita itu akan terhalang untuk menetap di masjid mendengarkan nasihat dalam khutbah hari raya. Nah, kalau di lapangan dia bisa bergabung di lapangan itu. Tapi ketika sholat tentu dia tidak ikut sholat. Tentu dia memisah supaya jangan mengganggu saf perempuan dalam sholat berjamaah. Nah, makanya dalam hadis Imam Al-Baihaqi, bahwasanya amarna Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bi an nukhrija al-awatiqa wa dawatil qudur. Kalau dalam riwayat al-hujjat, hujjat itu wanita-wanita yang berhalangan, walaupun dia akan salat, dia mendengarkan nasihat dalam khutbah. Nah, jadi tidak terhalang. Itulah hikmahnya dari afdal di musalla dibanding dalam masjid. Kecuali kalau kerja tidak mengizinkan. Nah, yang ke-11 takbir. Takbiran kalau sepakat para ulama tentang disyariatnya takbir dalam 2 hari raya. Takbir itu ada yang dikaitkan dengan salat fardu, ada yang tidak terkait dengan salat fardu. Ada takbirnya muqayyad, ada takbirnya mutlak. Nah, takbir yang mutlak ini ketika Bapak berdiri, duduk, berbaring, bacalah takbiran itu. Nah, tidak mesti dikomandoi, tidak mesti sesudah salat. Dalam situasi apapun, mulai dari terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, atau ada yang mengatakan masuknya waktu asar tanggal 13 Zulhijjah, selama lebih kurang 4 hari itu Bapak Ibu dianjurkan berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksud kata ulama adalah takbiran. Ingat Allah fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui, itu maksud. Ingat Allah itu berzikir, zikir yang maksud la Allahu akbar, Allahu akbar, atau ada yang 3 kali, terserah. Nah, menurut mayoritas ulama, yukabbiru fil manazil wal masajid wal aswaq wat turuq. Bertakbirlah ketika di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Laki-laki boleh mengeraskan takbirnya, kalau perempuan dia untuk dia saja. Nah, yang paling afdal ketika berjalan menuju tampil salat, itu takbiran yang paling afdal. Udah gentar musuh-musuh Islam itu, tarik ternyata takbiran Islam. Sebab musuh-musuh itu kalau mendengar Allah Akbar gentar hatinya. Tapi kita balik jadi awak. SDM dia kurang perempuan di jalanan yang sini. Saya mudah-mudah bawa. Itu kali dia. Ada jalan dia makan jadi. Nah, tiba di masjid kalau dia masjid. Kalau nak ada orang yang diam dia niat. Maka baik berubah, dia baik. Tapi untuk itu tidak terlarang, tidak haram. Nah, tapi yang afdal tentu tidak dapat. Jadi yang terbaik dari amalan tentu tidak kita dapatkan. Nah, itu mulanya dari pemahaman. Maka pahamilah tidak mesti di tempat-tempat tertentu. Nah, ini disebutkan semua tempat. Di pasar, kinilah itu kegantinya Ustaz. Di rumah itu, di pasar itu, di jalan ada saja itu. Tidak awal. Kaset. Kini kaset takbiran ada Ustaz. Yang koplonya dosa. Nah, remix lagi tu. Yang dandan lagi tu. Alah rusak.
Itu nak buat, itu nak bertakbir yang dimaksud. Nak Allah nak ingin goyang di ruku saja. Maksiat itu terjadi gara-gara. Nah, takbir aja mana dulu. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Nah, kalau khalifah yang berempat itu takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau nanti Ibnu Abbas, ya, itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili dari bagus 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, semuanya kali. Jadi Allah Akbar pertama dulu, Allah Akbar kedua, Allah Akbar kedua 3 kali. Ada yang memakai itu kesalahan. Asal sudah tahu dengan menambah Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Ada yang menambah La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza billahi wa azza al-ahzab wahdah. Aduh, dengan menambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala abnaka wa ala ashabi Muhammad wa ala zurriyyati Muhammad wa sallimu tasliman katsira. Usul qul-sir atau tambah itu silakan. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi kalau buat takbiran ini ulang suasana Allah bertakbirah. Mana nomor? Nama curut. Ya. Anak mesti 3 kali dah. Barat tahu. Sambil berjalan dia tu takbiran dulu. Dan kasih dari bertawan yang saya. Nah, 2 gunung dia awak tu. Ya. Karena membaca orang yang dikasih itu beruntung. Dan dibaca kan tak ada Al-Quran. Kalau Al-Quran bisa awak ini ya makna tadabburi makna dia tapi kalau tak. Jadi dan disebut dia nama Allah yang takbiran itu ada 2 sifatnya. Ya, kalau kawan kita itu memegang yang pertama itu Allah. Nah, tapi dan disalahkan kalau nanti sendiri. Ya, terserah dia pada itu. Nah, itulah 11 yang dianjurkan ketika kita berhari raya di antaranya. Allah Allah, kalau ada yang lain silakan kepada Ibu kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Yes. Ya, boleh-boleh saja karena Nabi pernah bersembelih 100 ekor korban, kemudian 63 Nabi yang sembelih, sisanya Ali bin Abi Thalib yang sembelih dalam hadis Imam Muslim. Kemudian fa'amara ayyukhadha bid'ata kulli minha. Kemudian Nabi perintahkan untuk mengambil bahagian dari seluruh yang disembelih tadi. Faju'ila fi qidrin, lalu Nabi letakkan di periuk, wa akala lahmaha wa hasya min maraqiha. Lalu Nabi makan daging tadi dan Nabi minum buahnya. Ini sebelum diberikan. Dan Nabi saat itu dia lihat seketik-seketik dari yang dimasak dia tadi. Ada makan dia Nabi jangan bin Abi Thalib yang bunuh Nabi dan Nabi kerja. Anak kerja itu dia jual makan. Silakan. Dan itu belum diberikan dagingnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, dianjurkan terakhir bagi bapak ibu yang berkorban. Ya silakan. Pak Ibu, hari raya Idul Adha kalau berkorban tambah anjuran lain. Ya, menyaksikan penyembelihan hewan korban dianjurkan menyembelih secara langsung. Ya, dianjurkan itu. Dianjurkan meniatkan hewan korban ya dengan perhiasan-perhiasan yang kita berikan seperti selimut, kemudian kalung yang terbuat dari tali dan lain sebagainya. Nah, itu dianjurkan kepada bapak dan ibu yang berkorban pada hari raya. Kalau penyembelihannya pada hari raya, nah, menyaksikan adalah ya sunnah, bukan wajib hukumnya. Apalagi itu bukanlah ya syarat sah penyembelihan, bukan syarat sah korban. Itulah cok sampaikan. Tapi ya dojo antara dia mengecek model itu saran channel kalau awak berkorban awak satu mencari penyembelihan. Nah itu diceknya. Tapi kok kesimpulannya bisa saya batal korban kalau dari dicabut? Awak sebenarnya kalau korban itu satu mencari penyembelihan. Ya kalau awak
kurban satu, cantik satu kurban lain. Agama sampai ke sini. Itu usul fikih mari pakai melompek Jawa melompek. Jangan mengecek sarancak. Kalau masuk lebih rancak dicari. Berarti kalau dah dicari rancak itu, ada tidak daripada dicari rancak itu kan. Bagaimana ini? Bapaknya mikir itu kaidah usul apa? Kaidah semua. Orang kalau bahasanya lebih afdal tu, berarti kan dua-duanya mulia. Nyo cari mulia, nyo cari lebih rancak. Ada nawak, anak suami kata ibu. Oh iya nak, daripada waktu berangkat celia rusak semua. Pada itu nak dirancang. Ya rugi lah. Rugi kadang itu. Awak kalau nak mencari dia awak balik, ayo dah. Kurang nilai kesempurnaannya. Ya. Kamu lalu boleh bantu dia rancang, mungkin baju banyak tu aja. Nah, sudahlah, tak sempurna. Tapi dia nak mencari dia memang tak bisa dia mencari kalau sampai dia korban tu dia buat. Nama suap tu jangan tu dia udara suap apa tu. Masuk hutan kalau hutan cakap dari dulu di bawah jangan. Apa ada mencari dia tu. Hanya kecil saja mencari sebentar. Jadi dia tidak jadi syarat menyaksikan itu anjuran. Tak ada dalil sahih tentang itu. Di dalam apa itu syarat-syarat baru ini yang ada tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dianjurkan pada hari raya Idul Adha. Bergembiralah sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Tetap semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Jadi intinya jangan jadikan hari raya alasan untuk meliburkan diri beribadah, untuk merenggangkan hubungan yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari raya diberi oleh Allah kepada kita bukan untuk melupakannya, tapi justru untuk semakin mengingatkan kita kepadanya agar rezeki dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.